Satu keluarga 3 orang dibunuh. Di TKP tidak ada petunjuk apapun. Tetapi pria ini baru melihat sekali. Sudah menemukan tersangka. Dan yang lebih aneh adalah, tidak tahu apa yang dia omong. Tersangka langsung mengakui. Dia tidak harus menggunakan deduksi seperti Sherlock Holmes. Tapi andalkan peluru di kepalanya. 3 bulan yang lalu, dia masih adalah seorang polisi biasa. Dalam sekali penyelesaian kasus, tiba-tiba ditembak di kepala oleh tahanan. Peluru bergesekan dengan arteri di dasar otak. Akhirnya tinggal di dalam kepala. Dokter memberitahu dia, sangat bahaya jika mau ambil peluru itu keluar. Jika tidak hati-hati dia akan meninggal. Jadi mereka memutuskan untuk tinggalkan peluru itu di dalam otaknya. Dia masih belum tahu bahwa peluru ini akan berubahkan hidup dia. 3 bulan kemudian, dalam penyelidikan TKP baru, Ango merasa bahwa kepala pusing. Tiba-tiba dia melihat satu anak kecil berdiri di luar TKP. Mulut sedang omong sesuatu. Tetapi Ango tidak perhatikan jika ketika dia masuk ke dalam rumah, melihat foto keluarga korban. Ango langsung terkejut. Dia baru melihat anak ini tadi. Tiba-tiba perasaan tadi muncul lagi. Sepertinya di belakang Ango ada sesuatu. Coba menoleh untuk melihat. Pasangan suami istri yang sudah meninggal sedang berdiri di depan pintu. Muka mereka sangat dingin. Hanya mengatakan satu kalimat. Tolong tangkap pembunuh yang telah membunuh kami. Ango berpikir jika sudah ketemu dengan hantu. Dan sekarang ahli bedah forensik sedang membedah menemukan. Tangan kiri punya korban ada banyak luka. Mungkin telah terjadi perkelahian. Dia menebak tangan kidal si pembunuh. Tetapi sayangnya, kuku punya korban sudah dibersihkan. Tidak menemukan petunjuk apapun. Di tempat TKP, polisi yang lain juga tidak menemukan satu sidik jari pun. Tapi Ango melihat di taman belakang rumah. Ada jejak kaki yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Lihat bentuknya, dan jumlah lukanya. Pembunuh tidak sengaja membunuh mereka. Satu orang yang tiba-tiba membunuh orang lain. Kenapa bisa bersihkan TKP seperti itu? Melihat jejak kaki yang masih ada di TKP, forensik percaya ada 2 tersangka. Polisi pergi ke gereja. Seperti yang dikatakan saksi mata. 2 pendeta di sini. Hari itu sudah berdebat dengan korbannya. Sementara kapten pergi untuk mewawancarai 2 orang itu. Pasangan suami istri yang udah meninggal itu muncul lagi di belakang Ango. Mereka sudah sebutkan nama pembunuh. Satu keluarga 3 orang dibunuh. Polisi sedang mencari petunjuk. Orang yang sudah meninggal bisa bicara. Saya tahu siapa pembunuhnya. Dia adalah anak ibu Kurahasih tinggal di tempat yang sama. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Tidak ada orang di sekitar yang bereaksi. Ango baru kali ini percaya. Tetapi hanya dia yang bisa melihat nyawa korbannya. Seperti mereka kasih tahu. Muka pembunuh tergores oleh mereka. Ango langsung datang ke rumah Kurahasih. Dan yang buka pintu adalah anak ibu itu. Melihat di muka dia ada banyak luka yang belum sembuh. Tepat waktu ibu Kurahasih baru sampai. Menghadapi polisi di depan dia. Dia dengan cepat mengatakan putranya tidak keluar tadi malam. Ango tahu dia sedang menutupi. Tetapi jika ingin tangkap seseorang harus memiliki bukti. Sementara tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kemudian sang istri mengatakan sesuatu. Pembunuh di saat ingin membunuh dia, tiba-tiba menyalah lampu. Dan mengatakan satu kalimat. Sangat sayang jika tidak melihat yang jelas. Ango sedang berpikir arti kalimat ini. Atasan Takuji tiba-tiba muncul. Permintaan dari atas adalah dengan cepat selesaikan kasus ini. Mereka sedang fokus untuk penyelidikan gereja. Tidak ada waktu untuk peduli dengan Ango. Tidak dapat mengandalkan untuk mendapatkan bukti dari kantor polisi. Ango sendiri datang ke satu bar. Melihat orang bernama Akai ini. Adalah utusan intelijen. Meskipun triknya tidak bersih. Tetapi bisa memberikan bukti penting. Ango ajak Kurahasih ketemu di luar. Tidak banyak bicara. Tampilkan satu gambar dari kamera pengintai. Di dalam bisa melihat Kurahasih di saat pembunuhan telah terjadi. Tidak ada di rumah. Tapi ada di satu minimarket yang jauh dari rumah. Beli gunting kuku dan sarung tangan. Semua ini dapat membuktikan. Dia sudah bohong. Untuk menutupi kejahatan punya putranya. Dia bahkan membuat 2 cetakan sepatu palsu. Untuk menebus kesalahan pendeta. Melihat semua bukti di depan mata. Kurahasih akhirnya udah putus asa. Tetapi bukti pembunuhan belum cukup. Takashi pasti tidak mengakui.
Untungnya Ango sudah siap dari sebelumnya. Dia berjalan ke Takashi dan berkata, "Sangat sayang jika tidak bisa melihat yang jelas." Tersangka langsung terkejut. Kenapa orang ini bisa tahu kalimat itu? Ango tidak biarkan dia bisa berpikir. Jadi dia katanya korban menderita gondongan. Tapi juga melalui luka ini. Sudah ditularkan melalui tubuh. Semua penyakit mengandung DNA. Tidak berbeda dengan sidik jari. Sekarang seluruh tubuh Takashi. Itu semua adalah bukti kejahatannya. Akhirnya Takashi tidak bisa menahan lagi. Mengakui semua kejahatan punya dia. Dari sejak itu, keluarga korban juga tidak muncul lagi. Ango juga tahu bahwa kekuatan punya dia dapat membantukan banyak orang lain. Tetapi terlalu banyak kejahatan di dunia ini. Semua kasus berikutnya akan lebih bahaya.